Saya tuh lulusan S1, sungguh-sungguh tuh, dengan bahasa yang saya turunkan dikit. Tadi disampaikan seolah itu biodata saya. Coba saya koreksi ya. Biodata itu tidak mungkin lengkap. Biodata hanya lengkap ketika orang itu justru sudah meninggal. Jadi kalau Anda tanya biodata Pak Rocky apa, saya bilang nggak ada, karena saya masih hidup. Biodata itu milik orang yang udah mati itu. Orang tanya identitas Anda apa? Sama juga dalam bahasa Yunani, identitas artinya dia yang sudah mayat. Kan yang namanya mayat yang bisa diidentifikasi itu. Kalau Anda masih bernapas. Nah, sekarang saya masuk pada poin tadi itu, yang betul Profesor siapa tadi yang sebelum saya Aceng menganggap ya memang itu yang menjadi tugas dari jurnalis tuh. Dan memang kejahatan, bahkan saya sebut kejahatan kebijakan itu akan kita lihat pertama-tama di IKN, kedua di Papua tuh. Lalu orang bilang buktikan, oke, kita buktikan hipotesis saya tuh. Buktikan sekarang enggak. Kenapa? Yo IKN-nya belum jalan kok. Apa yang mau dibuktikan itu? Tetapi saya bisa mendeteksi bahwa itu akan mangkrak. Kalaupun dia sukses, saya akan bilang itu salah karena itu akan mengusir burung dari Kalimantan. Itu akan meningkatkan kebisingan. Burung itu nggak bisa bercinta kalau bising. Bayangkan misalnya IKN selesai, lalu ada lapangan terbang di situ. Semua private jet setiap hari 100 private jet masuk ke situ. Burungnya stres, burungnya kabur. Lalu bagaimana kita menganggap hutan tanpa kicauan burung? Kan itu poinnya kan? Cukup ya. Tadi Profesor Aceng juga mengatakan yang dilakukan oleh Edi itu bisa dikatakan provokasi. Tapi provokasi itu tidak selalu berbanding lurus dengan hal-hal yang tidak baik. Cintanya kepada negeri ini, ya, kekhawatirannya akan hal-hal yang terjadi di masa depan sehubungan dengan IKN membuat Edi menyatakan hal-hal seperti yang sudah ada dalam video tersebut. Nah, saya setuju dengan yang disampaikan oleh ahli tadi. Saat ini tidak bisa kita lihat siapa yang akan jadi korban, tetapi yang pasti mungkin Kalimantan dan Papua. Bagaimana membuktikannya? Sekarang tidak bisa karena belum terjadi IKN. Itu juga yang disampaikan oleh Profesor Aceng tadi. Cara melihatnya kapan? Mungkin 5 atau 6 tahun yang akan datang. Sesuai pada saat IKN sudah berlangsung, apa efek-efek buruk yang akan terjadi. Selain efek bagus yang selalu dikampanyekan oleh pihak pemerintah. Saya mengquote kata bijak yang pernah Anda sampaikan, ya, pemimpin yang tak paham sejarah, tidak mengerti akan antropologi kekerasan itu, ia lalai mengaktifkan percakapan antar warga negara, sehingga berakibat fanatisme mengintai momentum. Mohon dijelaskan ini, Dr. Andes Rocky Gerung. Mungkin saya tulis itu di kolom di majalah Tempo itu tuh. Hubungannya ini dengan Edi Mulyadi ya, tetap. Iya itu udah lama sekali saya tulis itu buat mengingatkan bahwa kecerdasan itu justru adalah elemen pertama dalam demokrasi. Supaya kita mengingat bahwa masa depan itu masih bisa kita hasilkan. Reinventing our Indonesia. Kira-kira begitu. Menemukan kembali ke-Indonesiaan kita. Karena kita kehilangan kecerdasan tuh. Orang yang setiap kali marah itu lalu ini menurut KUHP ngapain? Kalau saya bisa bercakap-cakap ngapain saya pakai KUHP? Karena itu orangnya nggak cerdas kan. Kalau dia lapor ngapain lapor itu? Kasus saya masih mungkin udah 30 di polisi itu laporan tentang Rocky Gerung. Lama-lama polisi bukan. Tapi itu poinnya begitu sekarang tuh keadaan kita. Nah sekarang saya mau kasih semacam remark saja bahwa kehidupan kita sedang diuji sebetulnya. Mampu nggak kita mengakrabkan persahabatan antar warga negara dan menganggap bahwa kalau ada orang yang memprovokasi IKN itu, memang dia ingin menguji habis-habisan proposal IKN itu. Kan itu namanya tempat jin buang anak. Ya. Di dalam berbahasa itu kita kenal juga ada semacam konvensi, kesepakatan di tengah suatu komunitas
di tengah suatu masyarakat untuk memaknai suatu kata atau kalimat, gitu ya. Demikian juga konvensi itu juga mungkin bisa diterapkan dalam memaknai suatu metafor. Yang ingin saya tanyakan, sesuai dengan keahlian saudara salah satunya, karena keahliannya banyak sekali ya. Salah satunya mengenai filsafat bahasa, di mana fungsinya untuk mengontrol penyalahgunaan bahasa. Yang ingin saya tanyakan, apakah suatu metafor bisa dimaknai berbeda oleh